Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2022 tahun yang lalu, para honorer telah melakukan pendataan atau menginput datanya melalui database penataan honorer non-ASN BKN dan hasilnya itu sudah diumumkan pada akhir tahun 2022, yang mana hasilnya ada tercatat sekitar 2,3 jutaan honorer, yang mana 1,8 juta yang sudah memiliki syarat untuk menyerahkan SPTCM dan masih 500 ribuan lagi yang belum menyerahkan SPTCM, yang mana 500 ribuan ini terdiri dari 120 instansi. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apa kira-kira hubungan pendataan honorer ini dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara? Ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, untuk mengetahui apa kira-kira hubungannya, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer yang terdaftar dalam database BKN diangkat ASN 2023 tanpa tes, namun tidak berlaku untuk kategori ini. Nah, kategori apa saja itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengumumkan kebijakan yang penting bagi para honorer, tenaga honorer di seluruh Indonesia. Nah, ada apa terkait dengan ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa sejumlah honorer akan diangkat sebagai aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN tanpa harus melalui proses tes tertentu. Ini sudah tegas dikatakan Bapak Ibu ya, tanpa harus melalui proses tes tertentu. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi honorer kategori tertentu dalam lingkup honorer. Artinya, ada honorer tertentu yang memang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN dalam rangka pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sekalipun konteksnya adalah pengangkatan honorer tanpa seleksi tes. Keputusan ini merupakan langkah besar dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme honorer yang telah lama menampingi berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak honorer yang telah menjalankan tugas-tugas yang penting di berbagai instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat, demikian pula dengan instansi pemerintah daerah. Namun, mereka belum memiliki status pegawai negeri ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi yang disayangkan mereka ini sudah sangat lama mengabdi. Sudah bertahun-tahun, bahkan disampaikan puluhan tahun telah mengabdi sebagai honorer, namun belum mendapatkan status ASN, baik P3K maupun CPNS. Tentunya pengangkatan honorer menjadi ASN, P3K maupun CPNS itu adalah satu dampakan para honorer ya, yang sudah lama mengabdi ini. Di sini tegaskan bahwa melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memberikan pengakuan resmi kepada honorer yang telah bekerja dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN akan diberikan kesempatan untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara tanpa harus mengikuti tes seleksi khusus yang biasanya diperlukan. Nah, ini adalah satu hal
yang membuat Bapak Ibu honorer lega karena memang pengangkatan honorer ini tidak mengikuti tes lagi atau tidak ada tes khusus lagi. Nah, ini kecuali mungkin sebagaimana informasi sebelumnya bahwa walaupun diangkat tanpa seleksi tes, maka wajib melalui seleksi administrasi. Ini berupa verifikasi dan validasi SK pengangkatan honorer, demikian dengan perpanjangan SK-nya mungkin, sehingga para honorer ini nantinya bisa diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana sebelumnya telah dilakukan penataan non-ASN oleh BKN sebagai data acuan pemetaan tenaga honorer di seluruh tanah air. Jadi ingat Bapak Ibu ya, salah satu tujuan dari momen penataan tersebut yaitu melakukan pendataan non-ASN oleh BKN yang dapat dijadikan sebagai acuan pemetaan tenaga honorer di seluruh tanah air. Hal ini akan membantu mempercepat proses pengangkatan dan memberikan jalan karir yang lebih pasti bagi honorer. Nah, ini dia Bapak ya. Makanya banyak beredar informasi bahwa penataan honorer tujuannya adalah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tujuan utamanya adalah pemetaan dalam hal mengetahui jumlah honorer dan seterusnya. Di sini disampaikan bahwa pendataan tersebut ini membantu proses pengangkatan karena memang sudah memiliki data dasar honorer di database BKN. Namun perlu dicatat bahwa kebijakan ini memiliki pengecualian atau kategori tertentu yang tidak berlaku. Pemerintah menyadari bahwa dalam beberapa kasus, tes seleksi masih diperlukan untuk memastikan kemampuan dan kecakapan calon aparatur sipil negara. Itulah fungsi tes. Artinya, diukur juga sejauh mana para calon seleksi itu menguasai kira-kira apa dan bagaimana tugasnya ke depan setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Setiap kategori atau profesi yang dianggap memiliki risiko tinggi atau memerlukan keahlian khusus mungkin tetap harus mengikuti proses tes seleksi untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan. Terkait dengan hal ini, Badan Kepegawaian Negara akan melakukan evaluasi terhadap setiap kategori honorer yang terdaftar untuk menentukan apakah tes seleksi tetap diperlukan ataupun tidak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas aparatur sipil negara yang diangkat serta memastikan bahwa posisi-posisi yang memerlukan kompetensi khusus dipenuhi oleh individu yang sesuai. Artinya, dengan cara seperti ini maka apa yang dibutuhkan itu wajib sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di sini. Bahwa bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas ASN yang diangkat, serta memastikan bahwa posisi-posisi yang memerlukan kompetensi khusus dipenuhi oleh individu yang sesuai. Artinya formasinya nanti orangnya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi keputusan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para honorer terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN untuk bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara tanpa melalui seleksi tes ini adalah merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi para honorer yang selama ini telah bekerja keras untuk melayani masyarakat di berbagai bidang masing-masing. Nah, tentunya ini adalah sesuai dengan bidangnya ya, yang mana guru melayani masyarakat atau melayani publik di bidang pendidikan, demikian para tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan seterusnya. Di sini disampaikan juga bahwa meskipun demikian, kebijakan ini harus dijalankan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar hasilnya dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia tentunya. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan kabar terkini yang mana pada tahun 2023 ini dijadwalkan pengangkatan honorer tanpa seleksi tes dan disampaikan bahwa pendataan ini ada hubungannya dengan
pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes, karena memang data yang menjadi pertimbangan utama para honorer adalah sebagaimana data yang telah terdaftar dalam database BKN lewat pendataan honorer di tahun 2022 tahun lalu sampai dengan 2023 bagi yang belum menyerahkan SPTCM di tahun 2022. Demikian informasinya. Semoga semua Bapak Ibu honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Terima kasih.